Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat, kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan semoga kepada kita selaku umat beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, tak terasa sudah 10 hari terakhir kita menjalani Ramadan ini. Kita berada di 10 hari yang terakhir. Semoga beberapa hari yang tinggal tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin menjadi pemenang di bulan Ramadan ini. Ibarat perlombaan, kita ingin sampai ke finalnya. Secara tidak sadar sebenarnya kita telah dididik Allah, dididik untuk mengelola emosi kita di bulan Ramadan. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Jika di antara kalian berpuasa di siang hari, kemudian diajak untuk bertengkar atau dimaki-maki seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalimat katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa itu sebenarnya adalah menahan marah. Jadi kita diajarkan, kita diberi pendidikan bagaimana mengelola emosi kita, menahan marah. Jika kita sedang berpuasa, dibangkitkan marah kita oleh seseorang, diprovokasi, diajak berkelahi, maka kita katakan, aku sedang berpuasa. Jangan diladeni ajakan berkelahi atau ajakan bertengkar itu. Itu artinya kita diajari oleh Allah untuk mengelola emosi kita, menahan diri, menahan emosi kita. Sungguh berbahagia orang yang bisa menahan marahnya, karena dia salah satu orang yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 134, 133, 134. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan hanya untuk salah satunya adalah orang yang wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan marahnya. Sifat marah itu pasti ada pada setiap orang. Bahkan sekelas Nabi Musa pernah marah kepada adiknya Harun alaihissalam, ya, karena ketika itu Nabi Musa sedang menghadap Allah di Bukit Tursina menerima wahyu. Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun, akan tetapi Bani Israel malah menyembah patung anak sapi. Nabi Musa marah. Artinya memang setiap orang itu memiliki sifat marah, akan tetapi ada marah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ada marah yang tercela. Dan kebanyakan kita manusia biasa seperti ini marah yang tercela. Islam mengajarkan kita untuk menahan marah. Jangan ladeni kemarahan itu. Jangan muntahkan kata-kata ketika hendak marah, karena nanti kita akan menyesal. Seorang suami dalam posisi marah, kondisi marah, mengucapkan talak kepada istrinya. Itu sebuah penyesalan nanti yang akan didapatkan. Maka bagaimana kita menahan marah itu? Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama kita mengucapkan ta'awud ketika marah sudah mulai naik. Yang kedua, berwudulah. Yang ketiga, pindah posisi. Kalau kita marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau duduk pun belum reda, berbaring. Semoga dengan berbaring itu kita sudah reda marahnya. Atau keluar rumah, menghirup udara, menarik nafas yang dalam-dalam. Kita bayangkan kalau marah itu buruk akibatnya. Yang terakhir, kita membayangkan
janji Allah dan Rasulnya bagi orang yang bisa menahan marah. Apa itu? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang bisa menahan marahnya. Apalagi jika seseorang itu mampu meluapkan amarahnya karena dia mungkin punya posisi yang lebih tinggi, dia marah kepada bawahannya, tapi dia bisa menahan, maka Allah nanti akan memanggilnya di hadapan para malaikat. Manusia itu akan disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Itu salah satu janji dari Allah dalam sebuah hadis yang 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 pernah saya baca. Jadi selamat mengelola emosi kita, belajar menahan amarah. Semoga kita termasuk orang yang bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan menahan marah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.